Pada saat yang sama, di langit berbintang yang jauh, 4 puncak keabadian emas memandangi telapak tangan ilahi yang tersebar, dan ombak perlahan mereda, ekspresi dingin dan diam. Bajingan kecil sialan. Saudaraku, yakinlah, aku akan membalaskan dendammu begitu aku melihat matahari lagi. 4 gigi Dongman God Realm, kecuali fakta bahwa jubah mereka baru saja dilahirkan kembali, telah benar-benar jatuh. Yang paling menjengkelkan, kepemilikan tubuh mereka hampir setengahnya habis. Kepemilikan tubuh beberapa puncak keabadian emas bukanlah apa-apa, kuncinya adalah harta mereka, dan kekuatan ilahi yang terlambat untuk diserap. Pantas saja keempat orang itu sangat marah sehingga jika Qin Yichen tahu sudah berapa lama mereka tidak aktif, saya khawatir mereka akan mengerti mengapa mereka begitu marah. Ayo bertemu lagi. Tapi prefektur Zong adalah pemiliknya. Demon Rache mendominasi, HMH. Meskipun 4 orang baru saja memiliki tubuh, mereka dapat mengandalkan ingatan pendahulunya, ditambah berapa banyak perburuan sebelumnya. Mereka telah membunuh Dewa Emas Prefektur Zong. Masih jelas tentang tren dunia saat ini. Dalam ingatan tubuh ini, aku tidak tahu bajingan kecil itu, tapi ada cara lain untuk memakan emas dewa. Tampaknya anak kecil pembunuh itu dibunuh di makam para dewa. Qin Yichen, musuh dari 1000 Royal League. 1000 Royal League pantas mendapatkannya. Atau menantu dari klan kupu-kupu Mingguang. Bahkan klan kupu-kupu Mingguang belum musnah. Ada bajingan tua, jika kamu menumbuhkan kekuatan seperti ini, itu pasti karakter. Tapi musuhnya cukup banyak. Begitu orang tua dari keluarga kupu-kupu Mingguang meninggal, Liga Kerajaan Seribu tidak akan melepaskannya. Meskipun Golden Immortal Peak ini sama sekali tidak mengenal Qin Yichen, tetapi nama dan perbuatan Qin Yichen yang ganas seperti guntur menusuk telinga, mereka tahu itu. Beberapa orang membalik-balik ingatan dan akhirnya mencibir. Mereka telah membuat rencana. Jika mereka bertemu Qin Yichen lagi, mereka akan dipenggal. Jika mereka tidak bisa, mereka akan kembali ke alam dewa 1000 tahun kemudian. Dan yang pertama akan dipotong oleh Liga Kerajaan 1000 dagingnya adalah bajingan kecil itu kecil. Intinya kita seize body for rebirth. Saatnya menemukan mayat War God King. Dalam pertempuran itu, kami sekuat pelangi, dan tentara berada di bawah tekanan. Kami membenci naga Hao Guangling, dan kami tidak ragu untuk mati. Aku khawatir naga jahat itu tidak bisa memikirkannya. Segera setelah kejatuhannya, Demon Rache dan Dongman saya bergabung untuk menyerang. Sekarang sukunya dikurangi menjadi 10.000 tabu. 10 sukunya dibantai dan balas dendam. Keempatnya tertawa terbahak-bahak, tetapi jika Qin Yichen hadir, saya khawatir mereka akan tertangkap basah. Hao Guangling. Itu adalah jenderal ras naga sejati yang pernah membela Dongjiang. Pada saat di kota Singa Emas, sayangnya Hong Lian masih acuh tak acuh terhadap patung naga sebelumnya. Bahkan Hong Lian tidak melihatnya. 4 alam dewa ini ternyata adalah pembangkit tenaga naga sejati selama periode dominasi naga sejati. Lagi pula, 4 alam dewa tidak menulis kehidupan mereka di wajah mereka. Dan 4 alam dewa ini telah terbengkalai sejauh ini. Tetapi berapa lama mereka dapat bertahan? Tetapi kepemilikan tubuh sebagian besar telah dihapuskan. Dan betapa marahnya mereka. Saya tidak tahu di mana mayat Divine King sekarang. Aku benci naga itu sangat kuat. Aku takut War God King. God Realm Sen berteriak menuju. Bahkan jika ada sinar sisa jiwa di War God King, satu-satunya hal yang dapat memulihkannya adalah kekayaan besarku. Ya, bagaimana jika aku bisa menghidupkan kembali Divine King Remnant Soul? Ini belum terlambat. Dan aku tidak tahu apakah bajingan kecil bernama Qin itu akan memberitahu dewa-dewa prefektur Zong. Atau tidak mengambil risiko. Pergi dan temui Dongman Erlangku secara langsung. Dalam perjalanan, ambil lebih banyak semut prefektur Zong untuk mengorbankan Raja Ilahi. Jika perlu, saya percaya bahwa Dongman Erlang mengetahui kebenaran dan dapat memberikan darah untuk mengorbankan Raja Ilahi. Ayo pergi. Dongman Erlang saya tidak lemah sekarang. Tokoh-tokoh terkenal itu, kami takut untuk menghindari keunggulan sekarang. 4 puncak abadi emas terbang menembus bintang-bintang, sementara Qin Yichen 4 mengetahui bahaya yang tersembunyi. Tetapi dunia ini luas. Dan berburu jarum sama saja dengan berburu jarum di tumpukan jerami. Oleh karena itu, setelah mencari beberapa hari, Qin Yichen harus menyerah dan menetapkan tujuan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Selama tinjunya cukup keras, bagaimana dengan 4 orang yang kembali ke alam dewa? Lautan bintang sangat luas, dan saat terbang, Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa ada Smashing Starry Sky yang cukup luas di bawahnya. Di medan perang Xinjiang Timur, hampir tidak mungkin menemukan bintang lengkap, dan benua dengan radius 10.000 mil di bawahnya sudah langka. Yang membuatnya tertarik bukanlah bintangnya, melainkan nafas di atas bintang-bintang. Begitu banyak orang? Setidaknya lusinan. Mungkinkah bayi apa yang ditemukan? 3 orang saling melirik, tapi bilang kalau ada bayi jangan sampai ketinggalan. Ya. Ketiga pria itu menyelam ke bawah dan melihat banyak siluet berkumpul di Smashing Starry Sky, berkumpul di depan sebuah kuil. Namun, di depan candi yang megah ini, siluet tersebut sangatlah kecil. Tua, kakak senior, lihat pria itu.
Mata Ziyun Long berkilat. Qin Yichan melihat ke arah yang ditunjuk oleh yang pertama, dan tidak bisa menahan senyum. Sebelum memasuki medan perang Dongjiang, dia ingin bergandengan tangan dengan dirinya sendiri. Alhasil, pria yang berpaling saat melihat alamnya juga hadir. Dan orang itu juga memperhatikan Qin Yichan, langsung menyeringai. Penghinaan di antara ekspresi terlalu malas untuk berpura-pura. Kalian, beraninya kalian menginjakkan kaki di medan perang Xinjiang Timur. Pembangkit tenaga lainnya semuanya menarik perhatian. Qin Yichan biasa-biasa saja. Suasana 8 pencapaian besar lapisan surgawi tersebar, yang segera menarik banyak ironi. Kamu cukup beruntung untuk menjelajah di sini hidup-hidup, tapi aku mendesakmu untuk kembali dengan cepat. Bergantung pada kekuatan Anda, jangan katakan bahwa Anda bisa mendapatkan harta, Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja. Menghadapi ejekan seperti itu, Ziyun tiba-tiba tersenyum dan berbalik. Kakak senior. Qin Yichan mengangkat alis dan tiba-tiba tersenyum. Jangan terburu-buru, jangan terlalu marah. Setelah beberapa ejekan siluet, saya melihat bahwa Qin Yichan tidak membantah, dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa yang terakhirlah yang takut akan kekuatan mereka. Dan segera tidak lagi memperhatikan, tetapi terus melihat ke kuil di depan mereka. Kuil itu agak bobrok, dan itu adalah pembaptisan, tetapi tetap megah. Balok dan pilar candi dipadatkan oleh cahaya ilahi, dan cahaya ilahi bersinar. Ini setidaknya sisa-sisa alam dewa. Aku tidak tahu dengan siapa senior tinggal. Apakah kalian saling kenal? Kerumunan melihat sebentar, dan melihat bahwa pintu kuil yang tertutup diukir dengan barbarisme, dengan 4 lengan dan 3 mata, dengan pola monster, mengerikan, dan memelototi semua orang yang berdiri di luar kuil. Ini, semua orang saling memandang dengan cemas, dan mereka datang dari kekuatan yang berbeda dan dibagi menjadi beberapa kekuatan. Tetapi mereka belum pernah melihat sisa-sisa seperti apa di prefektur Zhong. Mungkinkah, kuil ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh alam dewa Dongmen? Begitu kata ini keluar, wajah semua orang sedikit berubah. Dongman, tapi musuh mereka. Menjelajahi Gods Festive musuh itu berbahaya. Namun, segera, ada seseorang puncak abadi emas Qiyuk Suanang membuka mulut dan berkata, bagaimana dengan Dongman? Selama ada harta karun, selanjutnya akan dimenangkan. Begitu kata ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam bersaing juga mengemuka. Dongman kembali ke Dongman, tetapi Gods Festive benar. Ya, alam dewa manusia timur ini melanggar prefektur Zhong sebelum kematiannya, dan kematian tidak dapat menghapus kejahatan. Sisa dewa yang dia tinggalkan, tidak pernah mengira dia akan jatuh ke tangan manusia timur. Artinya, sejak kita menemukannya, harta karun itu pasti milik kita.